Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, pewakil masjid, kedua orang tua yang kita cintai, khusus kepada sahib kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita sekarang masuk ke bab baru nih ya. Aqobah as-sadisah. Halaman berapa? 71. Al-babu as-sadisu, bab yang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita sampai ke bab yang ke-6. Berarti bab pertama sudah, bab kedua 3, 4, 5. Sekarang 6. Habis 6, 7 ya. Ini buku didesain oleh Imam Ghazali sebagai buku panduan lah ya, untuk orang-orang yang ingin menuju ke jalan Allah. Buku bimbingan spiritual ya. Langkah pertamanya dulu ya, aqabatul ulanya, rintangannya yang pertama itu tentang ilmu dan ma'rifat. Artinya kita ibadah kita jika ingin diterima oleh Allah, maka kita harus mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita mengenal Allah dengan baik,
maka kita tahu bagaimana kita bermuamalah kepada Allah. Ya, bagaikan juga seorang anak buah, dia harus kenal bagaimana tuannya sehingga dia bisa bermuamalah kepada tuannya dengan baik. Ya, kita buat tuan kita jadi senang gitu. Langkah akabah yang kedua, rintangan yang kedua tentang awaik, apa tuh? Rintangan-rintangan yang membuat kita ibadah kita enggak fokus sama Allah. Akhirnya kita makin jauh, itu ada yang namanya dunia dan seluruh isinya itu membuat kita lalai sama Allah, menjauh dari Allah. Kedua, makhluk. Ya. Kita cinta sama makhluk sampai lupa kalau kita sama Allah. Lalu syaitan, ini kehalangan, goda kita terus. Kemudian nafas atau diri kita sendiri. Kita harus jaga mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, dan perut kita. Kita bisa jaga itu, insyaallah. Ya, rintangan, hambatan kita boleh lewatin lagi. Masuk dah ke rintangan yang ketiga, yang keempat. Ya. Jadi yang pertama tentang akabatul ilmi wal ma'rifah. Yang kedua tentang taubat. Jadi diawali dengan taubat dulu. Setelah kita mengenal Allah, kita taubat, taubatan nasuha. Masuk yang ketiga, ya, rintangannya adalah dunia dan seluruh isinya, makhluk, setan, dan diri kita sendiri, ya. Kemudian yang keempat, aqabatul awarid. Kita harus juga melewati rintangan-rintangan, godaan-godaan. Nah, ini ada 4 ini. Ada rintangan rezeki dan tuntutan mencari rezeki, ya. Kalau rezeki berarti kita kedepankan bab tawakal kepada Allah. Kemudian rintangan yang kedua, al-akhtar, aneka macam bahaya-bahaya. Kita nggak tahu melakukan ini baik atau betul ke depannya. Kita pengen buka usaha, nanti kira-kira ini baik nggak? Nanti kata baik itu baik nggak untuk akhirat kita gitu. Tambah dekat kita sama Allah. Itu kita nggak tahu, kita tafwid, serahkan semuanya yang terbaik kepada Allah. Kemudian tentang qada, ridha, takdir. Ya. Ini kita hadapi dengan ridha, ya, dengan taslim pada Allah. Apapun yang ditentukan kita harus ridha, taslim. Lalu yang keempat, rintangannya tentang asyada'id wal masaib. Dalam hidup ini kita lagi enak-enak ngaji, ya, komitmen hadir ngaji terus. Salat lagi enak-enaknya, kagak pernah berhenti 5 waktu. Kalau kasih musibahnya diri kita kayak atau anak kita, keluarga kita, sama aja. Ya, kan anak kita sakit, kita juga sakit, pikiran kita mikirin. Tergoda, terganggu tuh muamalah kita sama Allah kita. Begitu. Ya. Kemudian pindah ke aqabah al-khamisah, ya. Rintangan yang kelima. Apa yang kelima itu? Bawaith, dorongan-dorongan, motivasi-motivasi. Di situ ada roja, ada khauf, mereka harapan-harapan. Ya, bahwa kita berharap semua amal ibadah kita Allah terima. Tetap juga ada rasa khauf, khawatir, takut amal ibadah kita Allah kagak terima. Nah, baru sekarang yang keenam, aqabatul qawadih. Nah, ini penting banget. Setelah kita lewatin 5 rintangan, saya masih keenam. Apa qawadih itu? Qawadih jamak dari qadihun. Qadihun, qadihan, qadihaini, qawadih. Halaman 71 yang sudah datang. Al-babus sadisu fil aqabatis sadis. Bab yang ke-6
ya, berbicara tentang rintangan atau hambatan yang keenam. Wahia aqbatul qawadih. Kata qawadih ini jamak taksir dari qadihun, qadihan, qadiha, ini qawadih. Artinya hal-hal yang bisa merusak. Kita sudah lakukan amal soleh, nanti bisa rusak. Ya, maka nanti ke depan karena ikhlas. Jangan sampai kita udah capek-capek, yang kita lakukan hati kita hanya pengen dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah. Maka setiap ngaji selalu kita tuh ulang-ulang, ibtigha'a maradatillahi wa thawabi. Kita duduk begini nih, ya, semata-mata pengen mendapatkan ridho Allah, pahala dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, waridwanullahi akbar, dikasih pemahaman, terbuka hatinya, lapang rezekinya, ya. Ini. Thumma, mulai masuk ya. Kemudian, alaika ya akhi, syarahnya ya akhi fid din, ayyadakallahu wa iyana bihusni taufiqihi. Kemudian wajib atas Anda, wahai saudaraku seagama, ya, ayyadakallah, semoga Allah menguatkan Anda, wa iyana, dan juga menguatkan kami, kata penulis Imam Ghazali, bi husni taufiqihi, dengan taufik hidayah Allah yang baik, yang benar. Ya, semoga selalu kita dapat taufik hidayah Allah gitu. Ba'da mastabana lakas sabilu, ba'da setelah istabana jelas, zahar, setelah jelas tuh, laka bagi Anda as-sabil, jalan menuju Allah. Udah tahu kita ilmunya terus, ya. Wastaqama lakal masir, al-masir perjalanan, dan sudah istiqam, sudah lurus Anda, istiqomah dalam perjalanan menuju Allah. Nah, ya, kita udah mulai nih Pak, udah mantap hati kita, dah ibadah kita dengan ilmu, semuanya kita curahkan untuk Allah, ya. Bitam yizi sa'yika, ya, dengan Anda bisa tamyiz, bisa membedakan tuh amal Anda, sa'i itu amal, upaya Anda, wasiyanatihi, dan menjaganya, memeliharanya. Nah, dari apa? Amma yufsiduhu, dari apa-apa yang merusaknya. Ya, kita udah istiqomah, bolak-balik ke masjid aja itu berat banget Pak, berat. Walaupun rumahnya samping masjid, berat ke masjid. Allah kasih hidayah, mudah kakinya. Dia sadar setiap langkahnya dihapus dosanya, diangkat derajat, terus rajin ke masjid, istiqomah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, ya, cinta masjid, jadi 7 golongan, ya. Orang-orang yang cinta masjid itu udah bagus, berat, tinggal nanti jaga keikhlasannya. Jangan sampai kita bolak-balik masjid, masih karena lihat tetangga doang, datangnya ke masjid karena kagak enak kamu ketemu masjid. Jangan, biar datangnya karena Allah, pengen dapat hidayah Allah, bimbing Allah, taufik Allah, ya. Wasiyanatihi, dan penjagaannya, sianah, pemeliharaannya, amma, dari sesuatu yufsiduhu, yang bakal merusaknya, wa yudayyi'uhu 'alaika, yudayyi', dan menghilangkannya, 'alaika, atas Anda. Wa innama lazima kadzalika bi iqamatil ikhlas wa dzikril minnah. Wa innama, dan hanya saja, lazimaka, artinya Anda bisa tadi
mantap istiqomah, ya, bisa menjaga, ya, menjaga dari apa-apa yang merusak diri kita. Itu hanya biiqamatil ikhlas. Hanya bisa terjadi, kita bisa menjaga dari diri kita dari hal-hal yang merusak amal-amal kita, itu hanya bisa dengan iqamatil ikhlas, menegakkan ikhlas dalam diri kita, ya, menancapkan ikhlas dalam diri kita. Wa dzikril munnah, dan selalu mengingat akan karunia Allah, ya. Wajtinabi an dzatihi li amrain. Sementara kalau kita menjauhkan, ya, dari lawannya, berarti kalau kagak ikhlas apa? Apa lawannya ikhlas? Riya. Kalau kita, ya, perbuatannya riya, lalu kagak ingat sama nikmat Allah, nah ini, ya, li amrain, kepada dua perkara. Dan jauhkanlah dari diddihi, dari lawan ikhlas, karena dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama, lima fi fi'lihi minal faidah. Ya. Ini bahasanya memang pendek, tapi udah lemot ininya, kandungan maknanya. Yang pertama, lima fi fi'lihi, ya. Artinya lima fi ai fi. Jadi dalam melakukan fi'il ikhlas itu minal faidah, itu nanti ada faedahnya. Ya, artinya kalau kita melakukan segala sesuatu didasari ikhlas karena Allah, insya Allah nanti membawa keberkahan, faedah, ya. Nyambung? Apa faedahnya? Wahiyya husnul qabuli minallahi ta'ala. Ini pertama, ya, Allah terima tuh dengan baik amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita ibadahnya karena Allah. Ingat pernyataan ulama, man aqbala 'alallahi biqalbihi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah biqalbihi, sepenuh hatinya. Jadi emang semata-mata itijahnya hanya akhir aja, Allah aja. Bukan karena dunia, bukan karena orang, atau bukan karena pengen dipuji, bukan. Aqbalallahu ilaihi birahmatihi. Allah balas tuh, Allah akan datang kepadanya dengan sepenuh cintanya, kasih sayangnya. Jadi kalau kita datang ibadah malas sama maunya, sekenak-kenaknya. Kalau dia yang lihat dia semangat, kalau kagak lihat dia malas. Allah juga akan datang kepadanya fi waqtin ma, kadang-kadang aja, ya, semaunya Allah gitu. Artinya Allah kurang peduli sama kita, gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka akan membawa faedah yang banyak. Yaitu pertama, husnul qabul minallahi ta'ala. Ya, diterima dengan baik ibadahnya oleh Allah. Yang kedua, wa fawzul thawabi alaih. Nah, fauz, dia mendapatkan pahala atas amalnya yang dia lakukan dengan ikhlas. Nah, ya. Wa illa ai fa in lam taf'al bil ikhlas. Artinya gitu. Jika Anda melakukan segala aktivitas, segala macam perbuatan, segala macam ibadah, kagak ada nilai ikhlasnya, gitu. Fatakunu mardudan. Maka, ya, amal-amal kita itu mardud. Allah tolak. Ya. Allah kagak kasih pahala kita tuh. Capek doang kita. Sia-sia. Zahibat thawabi, zahib itu pergi, hilang, pahalanya jadi hilang.
kullan semuanya tuh, au ba'dan atau sebagiannya. Ya. Jadi ya kita harus menjauhkan daripada lawan ikhlas. Berarti menjauhkan sifat riya ya. Itu karena dua faktor. Yang pertama ya, melakukan segala sesuatu dengan ikhlas dan akan membuahkan faedah-faedah. Yaitu Allah terima ibadah kita dengan sebaik-baiknya dan Allah berikan kita pahala yang baik ya. Wa illa, kalau ibadah kita tidak didasari dengan keikhlasan, fatakunu mardudan, maka amal ibadah kita Allah tolak. Dzahibal tsawabi, hilang tuh pahalanya, kullan semuanya, au ba'dan atau sebagiannya. Ala ma ruwiya fil haditsil masyhuri, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Ini Allah tegas banget. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaqulu, namanya hadis qudsi kalau gitu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, asalnya mubtada khabar, Allahu yaqulu, Allah mubtada, yaqulu khabar. Maksudnya inna, jadi isim inna, khabar inna, penguatan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghnal aghniyai anisyirki, saya adalah zat yang tidak mengenal, katakanlah, atau tidak butuh ya, anisyirk, daripada kebersamaan, daripada syirik. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amal, fa asyraka, kalau di situ ada syirik. Kalau syirik itu dia asyraka itu bersama, artinya dia melakukan amal itu niatnya ada, bukan hanya Allah doang, ada macam-macam lah, itu syirik. Ya, kata Allah, ana aghnal agniya, aku kagak butuh tuh orang yang syirik. Lakukan amalnya aku diduain itu. Man amila amalan, barang siapa melakukan amal, fasyraka fihi, ya, dia syirik di dalamnya, ghairi, ya, kepada selainku, ibadahnya niatnya karena selain Allah, fanasibi lahu, maka bagianku untuknya, fa inni la aqbalu illa ma kana li khalisan. Maka bagianku untuknya apa? Sesungguhnya saya tidak akan menerima kecuali amal yang ikhlas li, untuk Allah, untukku. Nah, ya. Wakila, dan dikatakan, innallaha ta'ala yaqulu li 'abdihi yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya pada hari kiamat. Ya, itu suasananya dikatakan fazil akbar, suasana yang sangat mencekam, menakutkan. Orang masing-masing mikir dirinya, gue selamat apa kagak, gue selamat apa kagak gitu ya. Kemarin kita baca tafsir fasari'u ila maghfiratin min rabbikum di Bintara 14 tuh. Kalau kita pengen punya rumah yang enak, punya sorga, punya istana, ya, kita siapin dari sini. Ya, ketika kita nanti dipanggil fi ayyi lahdatin istad'a li safar, katanya, kapan saja kita dipanggil oleh Allah, ya, pas kita kembali ke akhirat kita udah tahu rumah kita tuh. Jangan sampai kita di sana nyari rumah kita, mana rumah kita ya. Karena di sana setiap rumah sudah ada pemiliknya masing-masing, kagak ada yang disewain, kagak ada. Kaplingnya, punya kapling masing-masing. Ya, mungkin bapak-bapak kalau dari daerah ke Jakarta, gak punya rumah, bisa nyewa, bisa tempat tinggal. Nanti di sana kagak ada kontrakan di sana. Bener itu. Saya kasih judul di tafsir kontrak di surga kagak ada kontrakan.
Ya. Nah kita pengen punya kontrak, pengen punya rumah, istana, tempat yang enak, itu kita siapkan dari dunia ini. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya pada hari kiamat, idzal tamasa thawab amali. Ya. Ketika dia iltamasa, mencari atau menuntut pahala amalnya. Ya. Alam yuwassa' laka fil majalis. Jadi ada hari kiamat ada orang minta sama Allah pahala amalnya. Kata Allah, alam yuwassa' laka fil majalis. 1. Alam takun al mir'asa fid dunya. 2. 3. Alam yarkhus bai'uka wa syira'uka. 4. Alam tukarram. 5. Hadza wa asbahuhu minal khatari wa tarar. Ya. Jadi kata Allah pas kita minta pahala amal kita, Allah bilang gini, alam yuwassa' laka fil majalis. Bukankah telah diluaskan untuk Anda ya kedudukan Anda? Alam takunil mir'asa fid dunya. Bukankah Anda sudah menjadi pemimpin di dunia? Ya. Alam yarkhus bai'uka wa syirauka. Bukankah telah Allah buat murah ya jual belinya, harga-harganya? Alam tukarram. Bukankah Anda telah dimuliakan? Nah, artinya kan itu nikmat-nikmat yang banyak Allah kasih semua. Hadza wa asbahuhu minal khataril wa darar. Nah, hadza wa asbahu, ini semuanya katanya tadi kita Allah kasih kedudukan di majelis atau di sebuah masyarakat di mana aja kita punya kedudukan. Kemudian jadi pemimpin di dunia baik tingkat tinggi sampai tingkat atas. Lalu beli apa-apa dikasih murah, ini kan nikmat semua. Lalu dimuliakan. Hadza wa asbahuhu, ini dan segala macam semuanya itu ya jika tidak didasari karena keikhlasan minal khatari wa tar, termasuk apa? Bahaya dan mudarat. Ya. Dikasih ini, dikasih itu, kita kagak bersyukur, enggak ikhlas, udah dah. Tunggu aja kehancurannya. Qultu, aku katakan, ini kata pengarang kitab kata Imam Ghazali. Wa min khatarir riya'i fadihatan musibatan. Dan diantara bahayanya riya, tadi kan lawannya ikhlas apa? Riya. Ya. Di antara bahayanya riya adalah fadihatan, musibatan. Fadihatun dua hal yang memalukan, noda, kejelekan. Maksudnya Allah buka Allah singkap tuh skandal-skandalnya, itu fadihat. Wa musibatan, dan 2 musibah. Ya. Jadi biar mudah dipahamin, di antara bahayanya riya, artinya kita setiap melakukan amal enggak ikhlas, hanya riya aja, ya, itu kita akan mendapatkan 2 noda, 2 kejelekan katakanlah, 2 musibatan dan 2 musibah. Ammal fadihatan, adapun 2 noda yang pertama, fahidahuma, yang pertama salah satu dari keduanya fadihatus sirri. Nah ini ya, fadihatus sirri, noda atau kejelekan atau keburukan sir, artinya rahasia Allah ya. Wahia al-laumu ala ru'usil malaikah ya. Apa tuh fadihatus sir? Wahia adalah laum dicacinya kita ya, atau dakwaan Allah ya ala ru'usil malaikah, di depan para malaikat-malaikat. Jadi nanti masih gini, Allah permalukan kita nanti di depan para malaikat. Karena malaikat juga ternyata ada yang tertipu. Malaikat nyatat aja.
bagus. Ya, malaikat lihat zahirnya kan. Allah batinnya. Maka di sini, ya. Adapun fadihah yang pertama itu tentang fadihatus sir, tentang rahasia Allah, yaitu dakwaan Allah, celaan Allah ya kepada kita nih ala ruusil malaikah, ya di depan para malaikat. Nah, ini ceritanya. Wadzalikal lamma ruwiya, ya, kelima lamanya. Hal itu ketika diriwayatkan, innal malaikata tas'adu bi'amalil 'abdi. Sesungguhnya para malaikat naik ke atas, laporan Allah, bi'amal 'abdi, dengan amal seorang hamba, ya, muntahijina bihi. Malaikat muntahij, bergembira banget. Kan ada kisah ya, hadis Sauban. Saya suka ngangkat ini kalau Idul Fitri ya. Sauban, ada orang membawa amal begitu banyaknya, digambarkan sebesar gunung Tihama. Kata malaikat Allah, ayu jannatin lahum. Allah, ini amalnya si fulan pun banyak banget ya Allah. Surga mana yang tepat untuk mereka ya Allah? Fanazara ilaihi wa liatin orang. Iltafat al-pratin. Apa kata Allah? Malaikat, ini orang-orang yang amalnya banyak, giring dia ke api neraka. Artinya malaikat aja bisa ketipu ya. Maka di sini Allah bongkar di depan para malaikat. Masya Allah, ya, malu kita nanti. Sesungguhnya malaikat naik dengan amal hamba-nya, menyerahkan laporan sama Allah. Ya, riang bihi, dengannya, gembira dengan amal itu orang. Fayaqulullahu ta'ala, Allah malah berkata, rudduhu ila sijjin. Masya Allah. Malaikat lempar dia, ya, ke sijjin. Nah, ini istilah sijjin apa? Neraka, ya. Di sini mu'alif ini mensyarahkan banyak banget kata sijjin itu. Hiya darakatun min darakatil jahannam, tempat neraka yang paling dasar. Sijjin itu, ya. Imam Mujahid mengatakan hiya tahtal ardi sufla, itu posisinya di bawah bumi yang paling dasar. Fiha, di dalamnya hanya ada apa? Arwahul kufar, orang-orang kafir. Orang kafir posisi arwahnya di dasar bumi paling bawah. Hah? Keraknya, oh ini benar, di keraknya. Bang Ubay kalau ngaji terus pinter Bang Ubay. Bang Ubay tukang kerak. Jadi apa? Berada di kerak yang paling bawah. A'maluhum a'malusu, katanya. Perbuatan mereka perbuatannya jahat semua, jelek semuanya. Ya. Jadi cerita tadi ada malaikat bangga juga. Ya Allah, surga mana yang pantas buat mereka? Kata Allah, masukin ke neraka. Itu para sahabat dengar hadis itu langsung ketakutan semua. Ya Rasulullah, sibhum lana wa alhilhum lana. Ya Rasul, tolong jelaskan kepada kami, wadihum lana, siapa mereka? Kami takut nanti kami sama seperti mereka. Nah, itu. Kata Nabi apa? Hum kajildatikum, jilid. Pakai jilid di kiasan. Mereka sama seperti Anda. Mereka puasa, Anda puasa. Mereka haji, Anda puasa, haji. Mereka ngaji, Anda ngaji, terus gitu. Ya. Mereka berbuat baik, sedekah, Anda juga. Tetapi ketika dia
ya sendirian dengan hal-hal yang diharamkan dia intahaku. Jadi amalnya kalau kagak ada orang penjahat, ada orang baik, nah itu ya. Jadi kagak ikhlas dalam beramal, amalnya hanya karena pengen cari ridho manusia. Itu ya, sebabnya berdatang halaman 71 ya. Radduhu ila sijin, tuh katanya. Malaikat ya, itu amal hamba itu lempar dia ke neraka. Kenapa? Fa innahu lam yuridni bihi. Itu. Sesungguhnya dia tidak menginginkanku bihi dengan amal itu. Artinya sesungguhnya dia tuh dengan amalnya tidak dilakukan karena Allah. Fayaftadihu dzalikal amalu. Fayaftadih, maka terbongkarlah dzalikal amalnya tadi itu. Amalnya hamba yang tadi malaikat bawa dengan bangganya, gembira, senang. Ternyata amalnya bukan karena Allah. Wal 'abdu 'indal malaikah, dan si hamba ini jadi apa? Jadi tercemar. Ya. Di depan para malaikat. Waduh, malu gua sama malaikat ketahuan nih. Selama ini gua bisa nipu malaikat nanti ya. Masya Allah ya, karena di hatinya A, perbuatannya B, itu enggak ikhlas. Wasaniyah, dan yang kedua fadihatul alaniyah. Ini ya, kata Allah, terbongkarnya, tercemarnya alaniyah secara terang-terangan. Wahia yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat, ala ru'usil khalaik, di depan seluruh makhluk. Ya. Jadi yang enak aja, fadihatul alaik itu terbongkar secara apa? Terbongkar itu secara terbuka ya. Jelas-jelas ya depan orang gitu. Nah, ini hadisnya diceritakan. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Nabi sesungguhnya beliau bersabda ya. Innal mura'iya yunada yaumal qiyamah bi arba'ati asma. Sesungguhnya orang-orang yang riya, mura'i itu orang-orang yang riya, melakukan segala amal bukan karena Allah ya. Yunada, akan dipanggil, diseru, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, bi arba'ati asma'in, dengan 4 nama, 4 panggilan. Ya kafir, pertama, hei kesini orang kafir. Kedua, ya fajir, kesini penjahat. Ya, artinya disuruh belak-belakan langsung. Ngumpul orang, kafir sini, penjahat sini. Orang tahu semua tuh. Ya, inda ru'usil khulq, di depan seluruh makhluk. Ya gadir, pengkhianat. Ya khasir, orang yang rugi. Dalla sa'yuka dalla, amalanmu tu sesat. Wa batala ajruka, dan pahalamu tu batal, dia enggak dapat pahala. Fala khalaqalaka, tidak ada bagian lagi bagimu. Al yauma, hari ini ya. Iltamis, wah dibuat malu lagi. Tadi dipanggil aja udah malu ya.
Ya, dipakai dengan nama itu malu. Ya Allah, ketahuan dah gue penjahat. Ya Allah, ketahuan dah gue ya pengkhianat. Kemudian kata Allah apa? Iltamisil ajra mimman kunta ta'malu lahu ya mukhadi'. Ya mukhadi', penipu. Iltamis, mintalah al ajro, upahnya, pahalanya, bayarannya, mimman kunta ta'malu lahu, dari orang yang dulu Anda berbuat karenanya. Ya. Misalnya bapak-bapak nih ngaji ke sini, ternyata hanya kagak enakan sama Bapak Suhaili misalnya. Ya, atau ketua masjid. Nanti kata Allah, sini tuh minta tuh pahala sama Suhaili. Ya. Jadi selama ini Anda ngajinya karena Suhaili doang. Itu ya gambarannya ya. Iltamisil ajra, mintalah pahala, mimman, dari orang yang kunta dulunya Anda tak malu berbuat lahu karenanya. Ya mukhadi', penipu. Jadi kita paham ini, wahai penipu, mintalah bayaran upahmu dari orang yang dulu Anda berbuat karena dia. Waruya, dan diriwayatkan, innahu yunadi munadin yaumal qiyamah, sesungguhnya dia akan dipanggil nanti ya dengan seruan pada hari kiamat. Yusmi'ul khalaiqa. Nah, seruannya itu yusma'u, diperdengarkan oleh seluruh makhluk. Ya. Atau ada suara bunyi gini, ainal ladzina kanu ya'budunan nas. Coba itu. Di mana orang-orang yang dulunya ibadahnya hanya karena manusia, menyembah manusia. Kita yang pas di situ bingung, jangan gua, ketakutan. Qumu khudhu ujurakum mimman amiltum lahu. Berdirilah, ambillah upah-upah kalian ya dari orang yang dulu kalian melakukannya karena dia. Fa inni la aqbalu amalan khalatatahu syai'un. Sesungguhnya aku tidak akan menerima amal yang dicampur ya khalatahu ya. Sesungguhnya aku tidak akan menerima amalan yang dicampur oleh apapun. Jadi makanya selalu ya kenapa kita setiap mengaji itu kita niat nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi ibtigha'a, semata-mata mencari ridha. Itu namanya maf'ul li ajli atau maf'ul. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima, saya niat ya, belajar. Wal istifadah, cari faedahnya. Wal hassa ala tamassuki, dan niat has, motivasi untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an, ala tamassuki bi kitabillah dan sunnati Rasulillah. Semuanya itu ibtigha'a ya, mardatillahi wa thawab. Bukan mardo ketua masjid, bukan mardo tetangga, bukan mardo ini Pak Bang Eli juga. Ini Bapak Pak Ustaz Saifuddin bukan ya, tapi
Kita mencari mardatillahi wa thawabih. Ya. Wa ammal musibatan. Sekarang musibah. Tadi kan ada dua noda, ya, dua fadihah yang Allah bongkar di depan para malaikat dan di tengah para makhluk. Ya. Karena musibahnya nih, musibah apa? Musibah kalau kita beramalnya ria. Ya, bukannya ikhlas, bukan karena Allah. Wa ammal musibatan. Nah, musibatun satu, musibatani dua. Adapun dua musibah, fa ihdahuma, maka salah satu dari keduanya fautul jannati, tidak mendapatkan surga. Orang yang amal ibadahnya karena orang lain nggak dapat surga, dia hanya dapat pujian doang. Wah, dia rajin banget ini. Itu ya. Wadzalika maruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal jannata takallamat wa qalat. Nah, ini jannah ini isim muannas majazi. Ya. Jannah. Sesungguhnya surga itu takallamat, berbicara, wa qalat, dan berkata. Kata surga nih, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Bahasa kita, gua ogah, kan bahasa kita, gua ogah dimasukin, ya, orang yang bakhil dan orang yang ria. Ya. Ana haramun, saya haram. Artinya gua ogah, agak mau, ala kulli bakhilin, setiap orang yang bakhil, wa mura'i. Wal khabaru yahtamilu ma'nayain. Ya. Artinya hadis ini mencakup kepada atau membawa kepada dua pengertian. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, anna hadzal bakhila man yabkhulu bi ahsani qaulin wa huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang bakhil ini, katanya, adalah orang yang bakhil dengan perkataan yang sangat bagus. Artinya orang ini jarang nyebut perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiya miftahus sudur, hiya nurun ala nur. Ya. Maghfur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Ada ya di buku selawat saya, zikir la ilaha illallah. Hiya kalimatul uzma. Karrir ayyuhal insan, manusia, sering ulang-ulang bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat yang luar biasa, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan juga orang yang bakhil, orang yang tidak pernah berzikir, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya biasakan jamaah saya itu kalau dari hotel ke Masjid Nabawi, ke Masjid Haram, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama Allah kita mengharapkan rahmatnya Allah, sama Rasulullah kita mengharapkan syafaatnya Rasul, gitu. Wa hadzal mura'i
man yura'i bi akbahi riya'in. Nah, itu. Dan orang yang riya ini adalah man yura'i, orang yang riya bi akbahi riya'in, dengan sejelek-jeleknya riya. Wa huwal munafiqul ladzi yura'i bi imanihi wa tauhidihi, yaitu orang munafik yang yura'i, yang dia riya, ya, bi imanihi, dengan imannya, wa tauhidihi, dan tauhidnya. Wa fi hadzal qaul tarjiyatun, artinya pernyataan inilah yang tarjih, yang lebih unggul gitu. Azan ya, kita ya. Wal ma'na tsani, dan makna yang kedua, tadi makna bakhil, anna man lam yantahi 'anil bukhli war riya'i, bahwa orang yang tidak berhenti daripada pelit dan riya, berbuat pelit dan riya, walam yura'i nafsahu, dan dia tidak pernah menjaga dirinya, fa fihi khataran, maka di dalamnya ada dua bahaya. Ahaduhuma, salah satunya yang pertama, ayyul haqahu syu'umun dzalika fayaqau fil kufri, dia akan selalu diiringi atau mendapatkan syu'um, keburukan, kejelekan. Fayaqau fil kufri, maka dia akan jatuh dalam kekufuran. Fatafutuhul jannatu, maka tafut artinya dia tidak akan mendapatkan surga, ya, ra'san sebagai tujuannya. Wal iyadu billah. Wal akharu, dan yang kedua, salbul iman. Orang yang itu pelit, riya, enggak bisa jaga dirinya, akan dicabut imannya. Alladzi yastahiqqu bihin nar, yang dia yastahiqqu, berhak, ya, dengan sebab dicabutnya imannya apa? Masuk ke neraka. Na'udzu billahi min sukhtihi wa syadidi ghadabihi. Kita semua berlindung kepada Allah dari murkanya Allah, marahnya Allah, dan dahsyatnya marah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jamaah, perbaikin lagi ya niat kita. Siapa aja sebagai ahli ibadah niatin, ya, penuntut ilmu lurusin lagi, namanya tajdidun niyah, selalu ya perbaiki ya, terus agar apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah, ya. Karena rugi kita beramal bukan karena Allah, ya. Semoga Allah berikan kita sifat ikhlas, dijauhkan daripada perbuatan riya, perbuatan bakhil, ya. Ala hadiniya wa niyatin salah bi niyatil himayah war riayah zahiran wa batinan min Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzala alaina rahmah wal maghfirah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.